Berarti yang sesuai itu dalam 1 jam. Jadi ini Pak pertanyaannya. Yang pertama tuh, bagaimana kebijakan yang diterapkan di workshop untuk mengontrol penggunaan material kayu selama praktikum? Kalau kebijakan di workshop mah itu udah ada peraturan kan. Kayunya mau jenis apa, kemudian ukurannya berapa, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pas praktik. Itu aja sih. Kebijakannya seperti itu, tidak ada syarat khusus kudu seperti apa, harganya berapa, enggak. Gimana kebutuhan pas praktek kayu aja. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Apakah ada standar operasional SOP atau panduan khusus bagi mahasiswa untuk merencanakan penggunaan kayu agar lebih efisien? Ada standar operasional khusus penggunaan kayu. Jenis kayunya yang mau dipakai jenis kayu apa pas praktek itu. Jangan-jangan kalau misalnya jenis kayu mahoni kan nggak bisa. Kalau pas praktek pasti pas dipahat itu pasti hancur gitu. Jadi nanti pas praktek kayu nanti jenis kayunya beda, seperti itu di depan ada jenis kayu. Itu yang praktek yang kita pakai. Misalnya kayu kampar atau kayu samarinda atau kayu apa yang kita pakai gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pas praktek aja. Pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah limbah kayu hasil praktikum pernah dimanfaatkan kembali oleh dosen atau instruktur untuk kegiatan di workshop? Nah, dulu pernah digunakan buat penelitian. Misalnya penelitiannya untuk campuran beton. Nah, apakah lebih kuat, apakah bisa mengurangi kekuatan, bisa. Itu salah satunya itu. Kemudian penelitian yang lain biasanya suka ada yang gitu. Cuman baru kemarin ya. Kalau sekarang belum ada lagi limbah kayu. Mungkin belum kepikiran kemana gitu mau dipakai apa. Cuman yang biasa pakai mah itu lab mesin. Minta kita dipakainya buat oli. Jadi kan oli bisa dipasukan ke kayu gitu supaya lebih supaya olinya nggak terpeleset orangnya gitu aja. Sama selama ini kemarin mah ada, cuman selama ini belum ada. Jenis produk atau proyek apa saja yang telah dihasilkan dari penggunaan kembali limbah kayu di workshop? Kalau limbah kayu mah kemarin tadi penelitian salah satunya itu ya untuk praktik campuran batu beton, paping blok itu kan di depan ada contohnya itu kayak gitu, itu proyek kayak gitu. Tapi penelitian aja sih, nggak ada kita mau bikin apa gitu, misalnya bikin kayak multiplex atau kayak gitu. Cuman kebanyakan penelitian minta campuran dari kayu itu dosen-dosen gitu. Terus Pak, apakah ada kebijakan atau program khusus yang mendorong daur ulang limbah kayu menjadi produk baru? Nggak ada sih program khusus mah, cuman gimana dosennya, apa dia mau meneliti limbah kayu atau enggak gitu. Jadi kita sebetulnya mah harus banyak baca-baca limbah kayu itu mau digunakan seperti apa gitu kan. Itu aja, nggak ada kebijakan khusus, nggak ada. Pak, ada kendala apa saja yang biasa dihadapi dalam menerapkan proses daur ulang limbah kayu di workshop? Kalau kendala daur ulang limbah kayu itu biasanya kadang-kadang limbah kayunya kurang. Gitu. Kan kita di sini cuman sebatas motong gitu kan, limbah kayunya ada, kemudian cuman anak-anak praktek aja, jadi stoknya kadang-kadang nggak ada, itu yang jadi masalah itu gitu. Makanya kita sengaja harus bikin limbah kayu, bikin semuanya dibikin jadi limbah kan lebar gitu, sedangkan kita kan si kayunya dipakainya cuma buat penelitian itu kan. Nah, ya itulah stoknya kadang-kadang kita tidak mencukupi ya. Itu aja. Apa jenis limbah kayu yang paling banyak dihasilkan dari praktikum? Limbah kayunya itu serbuk kayu aja, pas motong-motong kayu aja. Limbah kayu itu. Serbuk kayu, terus kalau misalnya pas praktek mahat kayu itu ya serpihan-serpihan dari kayu itunya, itu aja paling kebanyakan. Terus
Terus, apakah pernah dilakukan identifikasi atau pencatatan volume limbah kayu yang dihasilkan dalam periode tertentu? Kita enggak. Karena kita prakteknya 1 tahun sekali kayu itu. Jadi udah dikasih tahu ke siapa? Oh di dia ya Pak, mohon. Aduh sia eta balanja. Mangga Pak, di dia weh, dia disimpan we Pak di dia. Balanja wae bulan ini mah da. Nuhun Pak. Terus dia ke masuk ke kadieu ada sekedap dia. Ya sip nuhun Pak. Jadi naonnya? Nah tadi itu pertanyaan teh. Apakah pernah dilakukan identifikasi atau Enggak sih selama ini enggak. Cuma limbah kayu cuma sedikit sebetulnya mah. Kita itu cuma motong-motong aja, mahat-mahat yang gitu aja. Enggak begitu banyak. Terus nanti juga kan si limbah kayunya nanti dibersihin, masukin ke tempat sampah, dibuang sama tadi OB gitu aja. Tapi kalau ada limbah kayu di dalam mesin mah ada biasanya. Kan pas motong di dalamnya kan ada kotak buat hasil itunya, di dalamnya suka ada. Terus apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari tidak dikelolanya limbah kayu dengan baik di workshop teknik? Nah kalau di sini mah jadi kotor atau di sini mah. Tapi sebetulnya mah kalau di sini selalu bersih karena kita punya OB. Tiap pagi dan tiap sore dibersihin. Jadi limbah-limbahnya itu ya dimasukin ke tong sampah. Selain itu juga kan mahasiswanya setelah praktek itu wajib bersih seperti semula. Tapi kalau limbah kayu yang di dalam enggak, di dalam mah ada di dalam kan? Enggak. Di dalam mesin kan ada limbah kayu. Itu enggak. Apakah ada prediksi peningkatan limbah kayu di masa mendatang seiring dengan meningkatnya jumlah praktikum atau mahasiswa? Kalau kata saya mah stabil aja lah, segitu-segitu aja. Malah nanti tahun 2000, ini angkatan 2024 kan praktek kayunya disatukan dengan praktek batu. Malah bisa berkurang limbah kayunya. Gitu. Misalnya kan nanti ada mata kuliah praktek batu dan kayu kan, setengah semester praktek kayu, setengah semester praktek batu. Apa strategi atau kebijakan yang telah diterapkan di workshop untuk mengurangi atau mencegah dampak lingkungan akibat limbah kayu? Nah, strateginya mah itu tadi dibuang pada untuk limbah kayu, mah strateginya itu dibuang aja limbah kayu mah. Ya jarang ada yang memanfaatin sih. Langsung aja dibuang ke ke tong sampah sama OB-nya, udah gitu aja. Kalau ada yang perlu tinggal ngambil gitu aja. Gitu. Kalau perlu limbah kayu yang perlu tinggal ngambil aja. Pertanyaan terakhir Pak, adakah rencana pengelolaan atau pemanfaatan limbah kayu agar lebih ramah lingkungan, misalnya daur ulang menjadi produk fungsional? Ya kayak tadi kan, sebetulnya kita ingin nih penelitian tadi kayak tadi campuran beton buat pumping block kayak gitu. Terus kita dibikin massal gitu kan, cuman siapa yang mau orangnya? Karena kita keterbatasan dari personil ya, itu aja sih. Siapa yang mau bikinnya? Apa bisa bersaing nggak dengan yang lain gitu? Percaya nggak orang lain ke produk kita gitu aja. Kita bikin produk kemudian orang lain nggak percaya, buat tahun atau banyak bikin produk. Orang lain nggak mau percayanya yang ke tukang bangunan. Kita capek-capek ngeluarin biaya malahan rugi lain untung. Ada yang namanya ego. Jadi kita itu bekerja sama dengan luarnya. Nah kalau kita mau bekerja sama dengan luar atau kita menghasilkan produk yang luar, itu nanti ada tagihannya ke UPI. Itu maksudnya apa sih? Jadi misalnya nih kita bikin produk nih sama UPI diambil, jadi uangnya masuk ke UPI. Tapi suatu saat kita butuh nih uang UPI, hese keluar kena. Iya juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita